Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Dinda Widiasari, NIM 1811310070, Fakultas Fuad, jurusan Dakwah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam 4C, atau Kuliah Sosiologi Pedesaan dan Perkotaan, dosen pembimbing Muhammad Iqbal. Definisi sosiologi perkotaan. Sosiologi perkotaan merupakan kajian keilmuan dalam sosiologi yang mengkaji mengenai beragam contoh fenomena-fenomena sosial yang terjadi dalam perkotaan, serta mengkaji masalah sosial yang ada pada masyarakat perkotaan. Dalam perkotaan terdapat berbagai lapisan masyarakat dan memiliki tingkat pendidikan, kebudayaan, dan taraf hidup yang berbeda. Permasalahan sosial yang terjadi di perkotaan pun menjadi kajian dalam sosiologi perkotaan, karena di perkotaan itu sendiri memiliki masalah yang lebih kompleks dibandingkan dengan permasalahan yang ada di pedesaan. Ruang lingkup sosiologi perkotaan. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam sosiologi perkotaan sehingga menjadi objek kajian sosiologi antara lain sebagai berikut: 1. Kemiskinan dan ketergantungan sosial. 2. Disorganisasi individu. 3. Kriminalitas dan kenakalan remaja. 4. Masyarakat dan kebudayaan. 5. Pluralitas masyarakat kota. 6. Pola perilaku. 7. Tata kota, manusia dan lingkungan sosial. 8. Gerakan sosial, mobilitas sosial, solidaritas sosial, dan konflik sosial. Definisi sosiologi perdesaan. Sosiologi perdesaan ada dua istilah yang digabungkan menjadi satu. Istilah ini ialah istilah sosiologi dan desa. Sosiologi secara umumnya bisa didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat, sedangkan desa artinya kesatuan masyarakat yang secara hukum berdiri sendiri dalam kurun waktu tertentu. Pengertian sosiologi pedesaan. Sosiologi pedesaan adalah cabang ilmu sosiologi yang secara mandiri memberikan kajian mengenai hubungan masyarakat dengan lingkungan pedesaan. Bagaimana strategi dakwah dalam masyarakat kota? Strategi yang digunakan di masyarakat perkotaan. Strategi dengan pendekatan kajian keislaman. Konsep Islam tentang dakwah pada dasarnya bertujuan untuk memelihara fitrah manusia, mewariskan nilai-nilai dan pembentukan manusia seutuhnya yang berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, manusia dibekali dengan akal pikiran agar dapat menciptakan strategi penyebaran Islam yang dinamis, efektif, dan dapat mengantarkannya pada kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Hadirnya pola dakwah dengan pengembangan kajian keislaman ini dilatar belakangi kepentingan spiritual religius yang belum mapan di daerah perkotaan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa masyarakat perkotaan merupakan masyarakat yang memiliki kehidupan sosial yang beragam dan memiliki tingkat keagamaan yang berbeda. Dengan demikian, pengaktualisasian nilai-nilai dari ajaran agama dapat ditingkatkan sehingga berimplikasi pada umat yang bertanggung jawab terhadap diri sesama, lingkungan, dan Tuhannya. B. Strategi dengan pendekatan sosial. Pendekatan sosial merupakan strategi pendekatan dakwah dalam bentuk kegiatan sosial sebagai implementasi untuk menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap persoalan sosial masyarakat kota. Cara ini di samping dibutuhkan masyarakat juga sebagai bagian dari ruangan aktualisasi dakwah. Pendekatan ini merupakan salah satu strategi yang berorientasi pada kegiatan praktis operasional dakwah Islamiyah yang memiliki sifat dakwah sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan sosial kehidupan sosial masyarakat kota yang cenderung bersifat individualisme. C. Implementasi dakwah di masyarakat perkotaan. Masyarakat perkotaan memiliki karakter yang berbeda dengan masyarakat di desa. Seperti pertama, masyarakat kota lebih banyak menggunakan fasilitas yang lebih modern. Kedua, masyarakat kota memiliki etos kerja yang tinggi. Ketiga, dalam berkomunikasi, masyarakat kota memakai bahasa yang lebih nasional. Keempat, masyarakat kota memiliki pengetahuan dan berwawasan luas. Kelima, masyarakat kota sangat heterogen terlihat dari bagaimana mereka melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi, sehingga cara penyampaian dakwahnya pun harus lebih intelektual. Bagaimana strategi dakwah dalam masyarakat desa? Dari uraian di atas kiranya bisa kita simpulkan bahwa strategi adalah suatu kesatuan rencana yang menyeluruh, komprehensif, dan terpadu yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Hal ini berarti bahwa dalam suatu strategi terdapat dalam beberapa hal berikut: suatu rencana tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang, analisis terhadap lingkungan baik yang bersifat eksternal maupun internal, keputusan pilihan pelaksanaan yang tepat dan terarah, rancangan guna menjamin ketepatan tujuan dan sasaran. Ciri-ciri keadaan kemasyarakatan di pedesaan. Ada beberapa karakteristik dakwah di daerah pedesaan, antara lainnya itu: 1. Metode dakwah yang biasa dilakukan di pedesaan biasanya secara langsung, misalnya dengan pengajian, tablik akbar, dan face to face. Hal ini disebabkan karena waktu dan rutinitas yang dilakukan orang pedesaan relatif masih rendah, atau masih banyak waktu kosong serta sikap individualismenya masih rendah, dan menjadikan masjid atau musola sebagai tempat utama dalam berdakwah.
Dua, dari aspek pandai biasanya cenderung lebih bersifat otoriter dalam hal penyampaian materi dakwanya. Hal ini karena sifat mad'unya yang pasif dan mudah menerima, bukan kritikal, sehingga dengan sikap otoriter membuat mad'u mudah menerima apa saja yang disampaikan oleh dai. Tiga, materi dakwah di pedesaan biasanya lebih bersifat agamis, contohnya seperti ibadah, fikih, akhlak, dan muamalah. Masyarakat pedesaan tidak begitu suka dengan materi dakwah yang disangkut pautkan dengan ilmu teknologi maupun politik negara. 4. Citra dai menjadi hal yang sangat penting dalam menyampaikan dakwah di pedesaan dibandingkan dengan isi dakwah itu sendiri, karena sifat masyarakat desa yang sangat menghargai orang-orang yang berilmu dan jiwa sosialitasnya tinggi. 5. Masyarakat di pedesaan lebih menyukai dakwah yang sesuai dengan tradisi mereka yang telah ada, artinya tidak mudah untuk menerima pemahaman baru yang berbeda dengan pemahaman Islam yang telah ada di desa tersebut. Itulah penyampaian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.